Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Willis. Kita akan lanjutkan materi SKB CPNS Guru Penjas Orkes bagian tugas. Seperti biasa, kali ini kita 100 soal dengan komposisi 30% kompetensi pedagogik dan 70% kompetensi profesional. Mari lanjut, let's go. Kompetensi pedagogik. Soal pertama, menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau operasional konkret. B. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungan atau sensomotor. C. Dominasi pengamatan bersifat egosentris. Dan D. Kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terkait lagi dengan objek yang bersifat konkret atau operasional formal. Jawaban yang tepat adalah A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek yang bersifat konkret atau operasional konkret. Dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran, Ibu Sinta selalu menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya, tidak ketinggalan zaman, dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran tersebut memenuhi kriteria A. Sahih, B. Kebermanfaatan, C. Layak dipelajari, dan D. Menarik minat. Jawaban yang tepat adalah A. Sahih. Memilih media pembelajaran hendaknya tidak boleh sembarangan, tetapi harus didasarkan pada kriteria tertentu. Misalnya, apakah untuk belajar individual, kelompok kecil, kelompok besar, atau massal. Pernyataan tersebut dalam pemilihan media termasuk ke dalam kriteria A. Tujuan, B. Sasaran didik, C. Ketersediaan, dan D. Konteks penggunaan. Jawaban yang tepat adalah konteks penggunaan, D. Soal berikutnya. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. A. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan. B. Sosial emosional. C. Kognitif. D. Moral. Dan E. Spiritual. Jawaban yang tepat adalah B. Sosial emosional. Memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal A. Mengemukakan gagasan, B. Mengaktualisasikan diri, C. Penciptaan hubungan yang baik, dan menformulasikan tindakan. Jawaban yang benar adalah C. Penciptaan hubungan yang baik. Soal nomor 6. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru harus dapat menentukan jenis media yang tepat sesuai dengan materi. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi ke dalam A. Media yang memiliki daya liput yang luas dan media yang memiliki daya liput terbatas. B. Media yang dapat didengar saja dan media yang dapat dilihat. C. Media tradisional dan media berbasis TIK. D. Media 2 dimensi dan media 3 dimensi. Jawaban yang tepat adalah A. Media yang memiliki daya liput yang besar dan media yang memiliki daya liput terbatas. Seorang guru sedang bergoogling atau membuka situs Google untuk mencari informasi mengenai pembelajaran berbasis TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pengertian googling dalam istilah internet tersebut adalah A. Program mencari informasi, B. Program desktop publishing, C. Program untuk menjelajahi laman, dan D. Program penciptaan laman. Jawaban yang benar adalah C. Googling adalah program untuk menjelajahi laman. Soal berikutnya. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya.
Teori belajar ini adalah A. Humanistik, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, dan D. Nativisme. Jawabannya adalah A. Humanistik. Pertanyaan mengumpulkan data atau informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi atau menganalisis dan mengolah data, dan menarik kesimpulan serta mengomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Scientific, C. Penemuan, dan D. Autentik. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada dalam struktur kognitif seseorang. Itu adalah teori belajar dari A. Behaviorisme, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, dan D. Sibernetik. Ini sudah jelas bahwa jawaban nomor 12 ini adalah teori belajar kognitivisme, C. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran project based learning. 1. Penentuan pertanyaan mendasar. 2. Mendesain perencanaan project. 3. Menyusun jadwal. 4. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. 5. Menguji hasil. Dan 6. Mengevaluasi pengalaman. Urutan yang benar adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, B 1, 3, 2, 4, 5, dan 6, dan C 1, 3, 2, 5, 6, dan 4, dan D 1, 2, 3, 5, 4, 6. Ini sebenarnya sudah urut, jadi jawaban yang benar adalah A 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi kalau soal-soal seperti ini jangan tak kecoh, harus tetap teliti dengan soal. Soal berikutnya. Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor sebagai berikut. A. Kompleksitas indikator, daya dukung dan kemampuan guru. B. Kemampuan guru, sarana atau prasarana, dan interaksi siswa. C. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan interaksi siswa. D. Kemampuan guru, tingkat kesulitan kompetensi dasar, dan interaksi siswa. Jawaban yang tepat adalah C. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan daya interaksi siswa. Soal berikutnya masih dalam kompetensi pedagogik, yaitu fungsi KKM adalah sebagai berikut, kecuali A. Sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. B. Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. C. Dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. D. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif dan kuantitatif. Jawaban yang tepat adalah D. Ingat, kata terakhir dari soal adalah kecuali. Jadi yang tidak. Jadi sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif dan kuantitatif. Masih dalam kompetensi pedagogik, soal nomor 16. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pembelajaran. Jawaban yang benar adalah A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Soal berikutnya. Salah satu prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah A. Materi atau bahan ajar berbasis kompetensi. B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. C. RPP bersumber dari silabus. D. Alokasi waktu sesuai dengan jadwal pada setiap satuan pendidikan. Jawaban yang tepat adalah B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam A.
Pencapaian standar kompetensi. B. Pencapaian kompetensi dasar. C. Pencapaian tujuan pembelajaran. Dan D. Pencapaian standar kelulusan. Jawaban yang tepat adalah pencapaian kompetensi dasar. B. Untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran, tindakan yang perlu dilakukan guru adalah A. Menilai tingkat pencapaian hasil belajar siswa. B. Menambah bahan pelajaran baru. C. Mengetahui jumlah siswa yang tidak akan mengikuti program tindak lanjut. Dan D. Memilih waktu yang tepat untuk melaksanakan program tindak lanjut. Jawaban yang tepat adalah D. Memilih waktu yang tepat untuk melaksanakan program tindak lanjut. Masih dalam kompetensi pedagogik, soal nomor 20. Instrumen yang digunakan untuk menilai perilaku siswa dalam proses pembelajaran adalah A. Pedoman observasi, B. Kuesioner, D. Pedoman wawancara, dan D. Tes hasil belajar. Perlu diingat di sini adalah kata kuncinya adalah perilaku siswa. Jadi jawabannya yang tepat adalah pedoman observasi A. Soal berikutnya. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah. Ini kata kuncinya ya. Yang dihadapi dengan tepat adalah A. Role playing, B. Inquiry, C. Problem solving, dan D. Picture and picture. Di jawabannya C. Problem solving. Soal berikutnya. Sebelum menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar peserta didik, manakah yang pertama kali harus dipelajari? A. Buku sumber yang digunakan. B. Kurikulum dan silabus. C. Indikator pencapaian kompetensi. Dan D. Kemampuan awal siswa. Jawaban yang tepat adalah C. Indikator pencapaian kompetensi. Soal kompetensi pedagogik nomor 23. Perhatikan. Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik untuk memenuhi persyaratan berikut, kecuali, ingat-ingat ya. A. Konstruksi butir soal memenuhi persyaratan yang sesuai dengan bentuk tes yang digunakan. B. Substansi yang diukur mempresentasikan kompetensi yang dinilai. C. Bahasa yang digunakan komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. D. Digunakan untuk ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Jawaban yang tepat adalah D. Digunakan untuk ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Selanjutnya, faktor yang penting dipertimbangkan guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah proses pembelajaran adalah A. Pencapaian standar kompetensi, B. Pencapaian kompetensi dasar, C. Pencapaian tujuan pembelajaran, dan C. Pencapaian standar kelulusan. Jawabannya adalah pencapaian standar kelulusan D. Berikutnya, kompetensi pedagogik. Penilaian adalah penafsiran hasil pengukuran dan penentuan pencapaian hasil belajar. Penilaian dapat berupa hasil belajar peserta didik yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan penilai. Perbedaan latar belakang agama, sosial ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional. Cara penilaian tersebut mengacu pada aspek penilaian A. Objektivitas, B. Transparan, C. Bermakna, dan D. Menyeluruh. Jawabannya adalah objektivitas A. Selanjutnya, seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi. Lalu, masalah itu didiskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan solusinya. Ilustrasi ini berkaitan dengan perkembangan A. Kemampuan kognitif, B. Kemampuan interaksional, C. Kemampuan integrasi diri, dan D. Kemampuan komunikatif. Jawabannya B. Kemampuan interaksional. Yang A itu saya salah ngeblok ya. Soal berikutnya. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal apa dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang lebih tinggi berikut instrumen tes yang sesuai. D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya
dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Jawabannya adalah D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Salah satu prinsip merancang program remedial bagi peserta didik tampak dalam kegiatan guru. A. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial. B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. C. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. D. Merancang tes ulang saja tanpa ada pengolahan penjelasan materi. Jawaban yang tepat adalah menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. Mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai seseorang atau kelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan program pengayaan merupakan A. Prinsip penilaian, B. Tujuan penilaian, C. Fungsi penilaian, dan D. Bentuk penilaian. Jawaban yang tepat adalah B. Tujuan penilaian. Soal terakhir dari kompetensi pedagogik. Latar belakang, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian harus menjadi bagian dari PTK khususnya pada bagian A. Kesimpulan, prosedur penelitian, C. Pendahuluan, dan D. Metodologi penelitian. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jelas pendahuluan, C. Sekarang soal tentang kompetensi profesional, yaitu soal nomor 31 sampai dengan soal nomor 100. Lingkungan sekitar sekolah berikut merupakan sumber belajar dalam mendukung pembelajaran penjas orkes kecuali A. Sungai di sekitar sekolah dapat digunakan untuk pembelajaran renang. B. Persawahan yang kosong di sekitar sekolah dapat digunakan untuk bermain sepak bola. C. Pepohonan di sekitar sekolah dapat digunakan untuk sarana rintangan suatu permainan. D. Tanah lapang berumput di sekitar sekolah dapat digunakan untuk pembelajaran guling depan, belakang, atau samping. Jawaban yang paling tepat adalah A. Sungai di sekitar sekolah dapat digunakan untuk pembelajaran renang. Soal berikutnya. Dalam situasi permainan sepak bola maupun basket, aktivitas menggiring bola sangat penting dan diperlukan untuk situasi tertentu. Aktivitas tersebut memiliki tujuan sebagai berikut, kecuali sebagai pengatur irama atau tempo dalam permainan. B. Irama permainan tidak monoton dan dapat mempercepat tempo permainan yang mendukung penyerangan. C. Mempertahankan bola guna pengkondisian sebelum mengoper ke teman atau melakukan tembakan. D. Memancing lawan agar tertarik untuk merebut bola dalam salah satu daerah tertentu. Jadi yang tidak atau kecuali adalah sebagai pengatur irama atau tempo dalam permainan. Kompetensi profesional. Soal berikutnya. Seorang guru penjas orkes mengajar materi aktivitas luar kelas dengan materi penjelajahan alam dengan memanfaatkan lingkungan sekolah. Secara berkelompok melewati berbagai macam rintangan dan hambatan yang membutuhkan kerjasama tim yang baik. Tugas guru yang diberikan tersebut memaknai pilar belajar. A. Belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. B. Belajar untuk memahami dan menghayati. C. Belajar untuk melaksanakan dan berbuat secara efektif. D. Belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain. Jawaban yang tepat adalah A. Belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Gerakan dalam lompat jangkit yang populer terbagi menjadi dalam tahapan A. Hop step jump, B. Step hop jump, C. Step
jump, hop. D. Run, hop, step, jump. Jawabannya adalah A. Hop, step, jump. Aktivitas pengembangan adalah salah satu ruang lingkup dalam standar isi kurikulum penjas orkes. Materi yang bukan termasuk ruang lingkup tersebut adalah A. Mekanika sikap tubuh. B. Komponen kebugaran jasmani. C. Senam kesegaran jasmani. D. Bentuk postur tubuh. Jawaban yang tepat adalah mekanika sikap tubuh. A. Soal berikutnya. Manakah yang paling tepat? Kombinasi keterampilan dasar senam dan ritmik untuk keseimbangan dengan peraturan permainannya. A. Peserta didik mempraktikkan gerak dengan satu kaki diangkat, dilanjutkan dengan melompat berpindah ke kaki yang lain ke samping secara berulang-ulang dengan mengikuti irama dengan disiplin dan kerjasama. B. Peserta didik mempraktekkan gerak dengan satu kaki diangkat, dilanjutkan dengan perpindahan dengan pendaratan kedua kaki secara berulang-ulang dengan mengikuti irama dengan disiplin dan kerjasama. C. Peserta didik mempraktekkan gerak lompat-lompat dengan kedua kaki secara bergantian dengan mengikuti irama dengan disiplin dan kerjasama. D. Peserta didik mempraktekkan gerak meroda ke samping sebanyak 3 kali dan diulang lagi dengan berganti arah dengan disiplin. Jadi jawaban yang tepat adalah terkait kombinasi keterampilan senam dasar adalah A. Peserta didik mempraktekkan gerak dengan satu kaki diangkat, dilanjutkan dengan melompat, berpindah ke kaki yang lain ke samping secara berulang-ulang dengan mengikuti irama dengan disiplin dan kerjasama. Adalah kombinasi, ingat-ingat ya, kata kuncinya itu. Seorang pesepak bola dengan menendang, bola mengirimkan ke penjaga gawangnya dan bola tersebut ditangkap dengan tangan, maka A. Dianggap kesalahan dan hukum penalti. B. Dianggap kesalahan dan dihukum tendangan bebas. C. Dianggap kesalahan dan dihukum tendangan tidak langsung. D. Dianggap kesalahan dan dihukum dengan tendangan sudut. Jawaban yang tepat adalah dianggap kesalahan dan dihukum dengan tendangan bebas. B. Seorang guru penjas orkes mengajar dengan memberikan tugas gerak sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta. Dalam pengajaran Moston dikenal dengan A. Gaya pengajaran tugas, B. Gaya pengajaran individu, C. Gaya pengajaran pemecahan masalah, dan D. Gaya pengajaran discovery tertuntun. Jawaban yang tepat adalah gaya pengajaran individu. B. Soal berikutnya. Kompetensi profesional. Berlatih kayang sebenarnya lebih ditekankan untuk penguasaan A. Ketangkasan senam lantai, B. Keseimbangan dan kelenturan, C. Ketangkasan dan kelenturan, D. Keseimbangan dan daya tahan. Jadi ya jelas ya, jawabannya adalah B. Keseimbangan dan kelenturan. Aktivitas senam adalah salah satu ruang lingkup dalam standar isi kurikulum penjas orkes. Materi yang bukan termasuk ruang lingkup tersebut, ingat-ingat ya, yang bukan termasuk aktivitas senam. A. Ketangkasan sederhana, B. Senam aerobik, C. Ketangkasan dengan alat, D. Ketangkasan tanpa alat. Jadi jawabannya adalah senam aerobik. Soal nomor 41. Seorang guru penjas orkes mengajarkan materi sepak bola dengan memodifikasi permainan agar supaya pembelajaran lebih menarik, aktif, dan menyenangkan. Harapan seorang guru dalam pemikiran yang benar
terhadap anak melalui pembelajaran tersebut adalah A. Kelak, peserta didiknya bisa menjadi pemain sepak bola yang handal. B. Anak bisa memiliki keterampilan teknik dasar sepak bola yang baik. C. Peserta didiknya bisa bergaul dengan teman-teman sebaya melalui permainan sepak bola. D. Anak memiliki keterampilan gerak dan perilaku sosial untuk kehidupan sehari-hari. Jadi yang paling tepat harapan seorang guru dalam melatih sepak bola adalah A atau D. Anak memiliki keterampilan gerak dan perilaku sosial untuk kehidupan sehari-hari. Aktivitas yang dibatasi oleh aturan-aturan yang lengkap dan terdapat suatu kontes di antara para pemain agar supaya menghasilkan hasil yang dapat diprediksi. Pernyataan tersebut di atas merupakan pengertian dari A. Olahraga sport, B. Penjas, C. Bermain, dan D. Permainan atau game. Jadi jawaban yang tepat adalah olahraga. Aktivitas dari berbagai permainan yang terinstitusionalisasi atau terlembagakan yang menuntut demonstrasi atau peragaan kecakapan fisik sering disebut A. Olahraga, B. Penjas, C. Bermain, dan D. Permainan. Jawabannya adalah penjas. Soal berikutnya. Berbagai aktivitas yang bersifat terpisah, bebas, tak pasti atau berubah-ubah secara spontan, tidak mempertimbangkan hasil, dan diatur oleh peraturan adalah pengertian dari A. Olahraga, B. Penjas, C. Bermain, dan D. Permainan. Jawabannya adalah C. Bermain. Guru penjas orkes harus berusaha mengembangkan filsafat pendidikan secara nalar, logis, dan sistematis dengan mempertimbangkan kepentingan semua orang. Ini berarti harus dihimpun bukti-bukti ilmiah dan teori yang diaplikasikan dapat mendukung manfaat atau nilai dari penjas orkes sebagai suatu pelayanan yang penting dan diperlukan bagi kemanusiaan. Aliran filsafat tersebut adalah A. Idealisme, B. Behavioristik, konstruktif dan kognitif, C. Empirisme, naturalisme, dan behaviorisme, D. Deduktif, induktif, dan pragmatik. Di jawaban yang tepat adalah A. Idealisme, realisme, pragmatisme, dan naturalisme. Masih dalam kompetensi profesional. Soal berikutnya. Pendidikan jasmani adalah bagian integral dari pendidikan anak keseluruhannya dan tujuannya harus seserasi dengan tujuan pendidikan. Tidak tepat dikatakan pendidikan jasmani adalah pendidikan dari jasmani karena tekanannya dari jasmani, sedangkan yang didik anak seutuhnya. Maka istilah yang tepat adalah A. Olahraga melalui aktivitas jasmani, B. Pendidikan melalui jasmani, C. Gerak sebagai dasar pendidikan, D. Maksudnya pendidikan melalui olahraga. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Olahraga melalui aktivitas jasmani. Soal berikutnya. Materi permainan dan olahraga dalam lingkup pendidikan jasmani meliputi A. Eksplorasi gerak, atletik, permainan bola kecil dan besar, dan bela diri serta aktivitas lainnya. B. Eksplorasi gerak, atletik, permainan bola kecil dan besar, dan bela diri serta ketangkasan sederhana dengan dan tanpa serta aktivitas lainnya. C. Eksplorasi gerak, atletik, permainan bola kecil dan besar, dan gerak bebas berirama, senam pagi, SKL, dan senam aerobik serta aktivitas lainnya. D. Eksplorasi gerak, atletik, permainan bola kecil dan bola besar, mekanika sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, dan serta aktivitas lainnya. Jawaban yang paling tepat
mengenai ruang lingkup pendidikan jasmani meliputi A. Eksplorasi gerak, atletik, permainan bola kecil dan besar, dan bela diri serta aktivitas lainnya. Soal berikutnya. Salah satu tujuan pendidikan jasmani dan olahraga diberikan di sekolah adalah A. Memenuhi kurikulum pendidikan secara nasional. B. Menyiapkan anak dalam pengembangan potensi prestasi olahraga yang dimiliki. C. Mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik anak. D. Mengembangkan bakat dan minat olahraga bagi anak. Jadi sudah jelas adalah C, bahwa salah satu tujuan pendidikan jasmani yaitu mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik pada anak. Jadi C. Nomor soal 49 masih dalam kompetensi profesional. Dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah, sebaiknya guru harus memperhatikan A. Perbedaan suku, B. Perbedaan jenis kelamin, C. Perbedaan kemampuan fisik, D. Perbedaan agama, E. Perbedaan status ekonomi. Jawaban yang benar adalah C. Perbedaan kemampuan fisik. Soal nomor 50. Dalam menentukan kelompok atau pembagian regu pada saat bermain salah satu cabang olahraga, sebaiknya guru menentukan regu dengan cara A. Peserta didik terampil disatukan dengan peserta didik yang terampil. B. Peserta didik yang kurang terampil disatukan dengan yang kurang terampil. C. Peserta didik yang kaya dengan peserta didik yang kaya. B. Suku bangsa, suku jenis, dan taraf ekonomi. D. Peserta didik yang terampil dan disatukan dengan peserta didik yang kurang terampil. Jawaban yang benar adalah E. Peserta didik yang terampil disatukan dengan peserta didik yang kurang terampil. Dalam kurikulum penjas orkes, di sekolah terdapat materi aktivitas akuatik yang bukan, ingat-ingat ya, yang bukan termasuk dalam aktivitas tersebut adalah A. Renang gaya dolphin, B. Bermain sepak bola ada saat hujan dan lapangan tergenang air, B. Bermain lempar tangkap bola di kolam yang dangkal bagi pemula, D. Model permainan tradisional yang dilakukan di sungai yang dangkal. Jadi jawabannya B. Bermain sepak bola saat ada hujan dan lapangan tergenang oleh air. Soal berikutnya. Langkah awal dalam pembelajaran aktivitas di air bagi pemula adalah A. Ditekankan pada pemahaman teknis, B. Ditekankan pada keberanian, C. Ditekankan pada kemahiran gerak, dan D. Ditekankan pada kerjasama. Jawaban yang tepat adalah yang benar B. Ditekankan pada keberanian. Berani dulu di air, baru dilatih renang. Manakah unsur-unsur kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan? A. Kekuatan, kelincahan, kecepatan, kelentukan, daya tahan, keseimbangan, dan koordinasi. B. Kelincahan, daya ledak, kecepatan, keseimbangan, ketepatan, dan koordinasi. C. Kekuatan, kelincahan, kelenturan, daya tahan, dan koordinasi. D. Kelincahan, kecepatan, kelenturan, daya tahan, daya ledak, keseimbangan, dan koordinasi. Jawaban yang benar adalah B. Kelincahan, daya ledak, kecepatan, keseimbangan, ketepatan, dan koordinasi. Soal berikutnya.
Aktivitas pendidikan luar kelas dilaksanakan sebagai bagian dari pengembangan kepedulian peserta didik, memanfaatkan dan mengisi waktu luang dengan kegiatan yang membutuhkan aktivitas fisik. Kegiatan tersebut dapat terwujud jika a. Keberhasilan pembelajaran ditentukan setelah peserta didik menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan mengisi waktu liang. B. Evaluasi pembelajaran tentang aktivitas luar kelas ditentukan dari keberhasilan peserta didik membuat program kegiatan. C. Keberhasilan pembelajaran ditentukan setelah peserta didik membuat rencana kegiatan yang berkaitan dengan mengisi waktu luang. D. Evaluasi pembelajaran tentang aktivitas luar kelas ditentukan dari keberhasilan peserta didik membuat program kegiatan dan melaksanakan dengan baik. Jawaban yang benar adalah D. Evaluasi pembelajaran tentang aktivitas luar kelas ditentukan dari keberhasilan peserta didik membuat program kegiatan dan melaksanakannya dengan baik. Masih dalam kompetensi profesional. Aktivitas fisik yang bernuansa ritmik mengandung arti bahwa kegiatan tersebut adalah A. Dilaksanakan secara bersama-sama, B. Dilaksanakan secara berirama, dan C. Dilaksanakan dengan musik, D. Dilaksanakan dengan alat. Jawaban yang tepat terkait nuansa ritmik adalah B. Dilaksanakan secara berirama. Soal berikutnya. Wawasan tentang teknologi informasi dan komunikasi sudah merupakan garusan yang dipunyai, dimanfaatkan dan dikembangkan guru sebagai seorang yang profesional. Hal tersebut dikarenakan A. Guru harus dapat memanfaatkan dan mengembangkan bahan-bahan pembelajaran berbasis teknologi karena manfaatnya banyak. B. Bahan-bahan pembelajaran berbasis teknologi akan dapat memperkaya peserta didik di dalam memahami pengetahuan lebih baik. C. Guru harus dapat mengembangkan bahan-bahan pembelajaran berbasis teknologi serta harus bijak di dalam menggunakan dan memanfaatkannya. D. Bahan-bahan pembelajaran berbasis teknologi dapat memperkaya peserta didik memahami materi lebih baik dibanding dengan tanpa berbasis teknologi. Jawaban yang benar adalah guru harus dapat mengembangkan bahan-bahan pembelajaran berbasis teknologi serta harus bijak di dalam menggunakan dan memanfaatkannya. Salah satu harapan dari pembelajaran penjas orkes untuk peserta didik adalah tercapainya pembiasaan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Pembiasaan pola hidup sehat tersebut bermanfaat untuk A. Merangsang pertumbuhan dan perkembangan kualitas fisik dan psikis yang seimbang. B. Merangsang perkembangan motorik, psikososial dan kesehatan pribadi. C. Merangsang perkembangan keterampilan sosial dan kesehatan masyarakat. Dan D. Merangsang pertumbuhan dan perkembangan keterampilan psikomotorik. Jadi jawaban yang benar adalah B. Merangsang perkembangan motorik, psikososial, dan kesehatan pribadi. Seorang guru penjas orkes mengajar dengan memberikan tugas gerak pada peserta didik melalui pencarian sendiri jawaban gerak yang benar. Dalam pengajaran Moston dikenal dengan A. Gaya pengajaran tugas, B. Gaya pengajaran individu, gaya pengajaran pemecahan masalah, D. Gaya pengajaran discovery tertuntun. Jadi jawabannya adalah D. Gaya pengajaran discovery tertuntun. Soal selanjutnya yaitu upaya yang dilakukan untuk menjaga agar organ tubuh tidak mudah rusak dan cedera dalam melakukan aktivitas adalah A. Pemanasan sebelum olahraga, B. Olahraga secara berkala, C. Pengulangan dalam berolahraga, D. Latihan penguatan sebelum berolahraga. Ini mudah ya. Jawabannya adalah A. Pemanasan sebelum berolahraga.
Memodifikasi permainan sepak bola untuk kegiatan peserta didik putri agar bisa melakukan kegiatan dengan efektif adalah dengan A. Memperbaiki lapangan sesuai standar. B. Memperbesar lapangan. C. Memperkecil ukuran lapangan. Dan D. Membiarkan lapangan sebagaimana adanya. Jadi, untuk memodifikasi permainan sepak bola putri ialah jawabannya yang tepat adalah C. Memperkecil ukuran lapangan. Ciri motorik yang dominan pada anak usia pada fase fundamental movement pattern akhir adalah A. Gerak reflektif anak mulai berkembang dengan baik. B. Secara motorik, gerak kasar anak mulai berkembang. C. Keterampilan motorik sudah dapat terkoordinasi dengan baik. D. Terjadinya kematangan gerak spesialisasi. Jawaban yang benar adalah keterampilan motorik sudah dapat terkoordinasi dengan baik. Berikut ini adalah persamaan pendidikan jasmani dan olahraga, yaitu ingat-ingat persamaannya. A. Melakukan aktivitas fisik meskipun pencapaian hasil diperoleh dengan cara yang berbeda. B. Menginginkan pencapaian target akhir. C. Sangat tergantung dengan kelengkapan fasilitas. D. Mewajibkan peserta didik untuk mengikuti aktivitas. Jadi jawaban yang benar adalah A. Melakukan aktivitas fisik meskipun pencapaian hasil diperoleh dengan cara berbeda. Lingkup pengetahuan sosiologi olahraga mencakup A. Diferensiasi sosial, potensi sosial, dan intensitas sosial. B. Kompetensi sosial, pemahaman sosial, dan integrasi sosial. C. Struktur sosial, integrasi sosial, dan kompetensi sosial. D. Struktur sosial, diferensiasi sosial, dan integrasi sosial. Ruang lingkup pengetahuan sosiologi olahraga mencakup yaitu D. Struktur sosial, diferensiasi sosial, dan integrasi sosial. Sistem saraf sangat berpengaruh dalam iritabilitas tubuh. Iritabilitas adalah A. Tonjolan sitoplasma yang berfungsi membawa rangsang. B. Kemampuan tubuh menanggapi rangsangan. C. Jaringan pada sel saraf. Dan D. Serabut sel saraf pendek. Jawaban yang tepat adalah A. Tonjolan sitoplasma yang berfungsi membawa rangsang. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga keselamatan di air adalah A. Tidak berenang beramai-ramai karena akan merusak konsentrasi. B. Tidak berenang sendirian karena jika terjadi suatu bahaya di air, tidak ada yang menolong. B. Boleh berlari-lari di atas permukaan lantai pinggir kolam renang. D. Boleh mengkonsumsi makanan saat melakukan aktivitas air. Jadi jawaban yang tepat terkait tentang keselamatan di air adalah B. Tidak berenang sendirian karena jika terjadi suatu bahaya di air, tidak ada yang menolong. Kinesiologi adalah ilmu yang mempelajari gerak manusia agar dalam melakukan gerakan lebih efisien dan efektif. Dalam kajiannya, manusia dipandang sebagai A. Makhluk yang selalu bergerak. B. Alat yang memerlukan gerak. C. Makhluk yang harus bergerak. D. Mesin yang melakukan pekerjaan. Jawabannya terkait kinesiologi adalah C. Makhluk yang harus bergerak. Pendidikan karakter di PJOK selain sebagaimana yang dikembangkan oleh pemerintah, dapat juga melalui model yang dikembangkan oleh Dan Hellesen. A. Teaching personal and social activity. B. Teaching physical activity and responsibility. C.
teaching personal and social responsibility. D. Teaching indoor and outdoor activity. Jawabannya adalah C. Teaching personal and social responsibility. Guru PJOK menyiapkan RPP, lembah kerja siswa, lembah observasi, menetapkan ketercapaian materi pembelajaran. Hal tersebut merupakan tahap A. Melaksanakan tindakan, B. Perencanaan tindakan, C. Observasi, D. Refleksi. Jawaban yang tepat adalah perencanaan tindakan. Pengetahuan ilmu urai tubuh manusia bagi peserta didik dapat menguatkan karakter pada nilai utama. A. Religius, B. Nasionalisme, C. Integritas, D. Mandiri. Jawabannya adalah religius, mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Guru melakukan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan sesuai karakteristik peserta didik yang berbeda satu dengan yang lain. Hal tersebut merupakan prinsip pembelajaran PJOK secara A. Klasikal, B. Perseptual, C. Parsial, D. Individual. Jawabannya adalah D. Individual. Salah satu indikator dari KD mempraktekkan variasi dan kombinasi keterampilan dasar senam lantai dengan bentuk rangkaian sederhana adalah, ingat-ingat, variasi dan kombinasi. A. Mempraktekkan guling ke depan secara berulang-ulang dan setelah dikuasai dilanjutkan dengan handstand secara berulang-ulang. B. Mempraktekkan handstand, guling ke depan dan lifting gear sprung dalam satu rangkaian dan kemudian mengulang-ulang. B. Mempraktekkan guling ke depan dan didahului dengan sikap awalan dan sikap akhir secara berulang-ulang. D. Mempraktekkan guling ke depan secara berulang-ulang dalam satu rangkaian. Variasi dan kombinasi, yaitu yang tepat adalah B. Mempraktekkan handstand, guling ke depan dan tiger sprung dalam satu rangkaian dan kemudian mengulang-ulang. Menganalisis faktor-faktor modifikasi merupakan salah satu prosedur dalam mengajar. A. Penugasan resiprokal, C. Komando, D. Inklusi. Jawabannya adalah C. D. Inklusi. Peserta didik sedang mempelajari lari 5.000 meter. Di dalam aktivitas atletik, lari tersebut dikategorikan pada jarak A. Pendek, B. Halang rintang, C. Menengah, D. Lari jarak jauh. Jadi jawabannya adalah D, sudah pasti ya, lari jarak jauh. Pembiasaan pola hidup sehat bagi peserta didik bermanfaat untuk perangsang A. Pertumbuhan dan perkembangan kualitas fisik dan psikis yang seimbang, B. Kesehatan sosial dan kesehatan masyarakat, C. Pertumbuhan dan perkembangan keterampilan psikomotorik, dan D. Perkembangan motorik, psikososial dan kesehatan masyarakat. Jawabannya adalah A. Pertumbuhan dan perkembangan kualitas fisik dan psikis yang seimbang. Seorang guru PJOK ingin menilai kemampuan siswa dalam merangkai gerak senam ritmik yang terpadu. Guru menyiapkan kriteria pemberian skor dan melakukan penilaian berdasarkan kriteria tersebut. Hal ini bahwa guru telah melakukan bentuk penilaian A. Project, B. Unjuk kerja, C. Produk, D. Langsung. Jadi jawabannya adalah B. Penilaian unjuk kerja. Berikut merupakan berbagai jenis narkoba. Manakah jenis narkoba yang bahan dasarnya diambil dari daun? A. Putau, B. Heroin, C. Ekstasi, D. Kokain. Jawabannya adalah D. Kokain. Teknik merumuskan tujuan pembelajaran minimal mengandung unsur audience, behavior, condition, and degree atau ABCD. Contoh bunyi rumusan tujuan pembelajaran yaitu adalah melalui pengamatan, siswa dapat menjelaskan rangkaian teknik lempar cakram gaya menyamping dengan benar. Manakah pilihan rumusan tujuan pembelajaran di bawah ini yang sesuai dengan pernyataan rumusan tujuan pembelajaran di atas? A. Audience, condition, behavior, and degree, B. Condition, behavior, audience, and degree, C. Condition, audience, behavior, and degree, D. Behavior, audience, condition, and degree. Jadi jawabannya adalah
condition, audience, behavior, and degree. C. Gerak dasar merupakan pola gerak inheren yang membentuk dasar-dasar untuk keterampilan gerak secara kompleks, kecuali A. Gerak manipulatif, B. Gerak lokomotor, C. Gerak non-lokomotor, dan D. Gerak kombinasi, kecuali adalah gerak kombinasi. Pembiasaan pola hidup sehat bagi peserta didik bermanfaat untuk merangsang A. Pertumbuhan dan perkembangan kualitas fisik dan psikis yang seimbang. B. Kesehatan sosial dan kesehatan masyarakat. C. Pertumbuhan dan perkembangan keterampilan psikomotorik. D. Perkembangan motorik, psikososial, dan kesehatan masyarakat. Jawabannya adalah A. Pertumbuhan dan perkembangan kualitas fisik dan psikis yang seimbang. Belajar pukulan backhand tenis. Namun sebelumnya diawali dengan gerakan pukulan backhand bulu tangkis. Kondisi tersebut dalam konsep belajar gerak termasuk A. Transfer positif, B. Transfer skill, C. Transfer negatif, D. Transfer netal, dan E. Transfer profesional. Jadi jawabannya adalah C. Transfer negatif. Ditinjau dari posisi tubuh terhadap air, penentu kecepatan dalam berenang adalah A. Posisi kepala di atas air, B. Posisi tubuh sejajar permukaan air atau streamline, C. Posisi tubuh yang menyilang di atas air atau cross line, D. Posisi lengan lurus, D. E. Posisi tidur pulas. Jawabannya adalah B. Posisi tubuh sejajar permukaan air atau streamline. Salah satu aspek fisik yang sering diajarkan untuk dikembangkan oleh guru penjas orkes adalah aspek kelincahan. Tipe bentuk tubuh yang mendukung agar hasil yang lebih pada aspek tersebut adalah A. Pendek kecil, B. Pendek agak gemuk, C. Tinggi agak gemuk, D. Tinggi kecil. Jawabannya adalah A. Pendek kecil. Di bawah ini adalah bentuk latihan peregangan kecuali A. Balistik, B. PNF, C. Rolling target, D. adalah static stretching, kecuali adalah rolling target. C. Doktrin utama dari progressive education menyatakan bahwa semua pendidikan harus memberi kontribusi terhadap perkembangan anak secara menyeluruh. Dan pendidikan jasmani mempunyai peranan yang sangat penting terhadap perkembangan tersebut. Pandangan ini diungkapkan oleh aliran A. Tradisional, B. Modern, C. Amerika, D. Swedia, dan E. Jerman. Jadi pandangan ini diungkapkan oleh aliran modern. Tinjauan olahraga pada aspek etika dan isu diskriminasi gender merupakan paparan kegiatan belajar ketiga. Sajian paparan ini berisikan nilai etika dan moral dalam kegiatan olahraga yang meliputi, kecuali A. Kesadaran akan sudut pandang norma, B. Penghormatan pada orang lain, C. Penghormatan pada peraturan dan atasan, D. Keadilan dan persamaan, dan E. Penghormatan pada diri sendiri. Jadi yang tidak atau kecuali adalah kesadaran akan sudut pandang norma. Soal selanjutnya, teknik untuk meningkatkan motivasi dengan cara pembicaraan pembangkit semangat, pendekatan individu, dan diskusi adalah teknik meningkatkannya motivasi secara A. Tingkah laku, B. Citra mental, C. Supervisi, D. Teknik verbal, dan E. Insentif. Jadi secara D. Teknik verbal. Pukulan dalam bulu tangkis yang dilakukan seperti melakukan pukulan smash adalah A. Pukulan lob, B. Clear, C. Drive, D. Pukulan drop shot. Jawabannya adalah D. Drop shot. Dalam perkembangan permainan sepak bola mengalami beberapa perubahan yang menyangkut beberapa hal pokok, kecuali
A. Peraturan pertandingan. B. Teknik. C. Peraturan permainan. D. Sarana. E. Semua jawaban benar. Yang kecuali adalah B. Teknik. Pembuatan program yang ditujukan untuk memanfaatkan berbagai aktivitas gerak untuk menjaga dan memulihkan kesehatan merupakan tujuan program. A. Olahraga pendidikan. B. Olahraga prestasi. C. Olahraga rekreasi. D. Olahraga kesehatan. Dan E. Pendidikan jasmani. Merupakan tujuan dari program olahraga kesehatan. Olahraga sebagai cara peningkat kemajuan akademik, yaitu A. Siswa yang memanfaatkan kemajuan berolahraga untuk dapat terus meningkatkan prestasi. B. Siswa yang memanfaatkan kemampuan berolahraga untuk dapat terus meningkatkan rasa percaya diri. C. Siswa yang memanfaatkan kemampuan berolahraga untuk dapat terus meningkatkan pendidikan. D. Siswa yang memanfaatkan kemampuan berolahraga untuk dapat terus meningkatkan materi. E. Siswa yang memanfaatkan kemampuan berolahraga untuk dapat terus meningkatkan sosial. Jawabannya adalah C. Siswa memanfaatkan kemampuan berolahraga untuk dapat terus meningkatkan pendidikan. Olahraga sebagai cara menghasilkan ketangguhan mental dapat dibutuhkan secara pro atau kontra. Berolahraga memang harus memerlukan A. Ketangguhan berpikir. B. Ketangguhan mental. C. Fisik dan mental. D. Ketangguhan tubuh. D. E. Ketangguhan fisik. Jawabannya adalah C. Fisik dan mental. Pembuatan program yang ditujukan untuk mereka yang betul-betul mempunyai keinginan atau tertarik untuk mengkhususkan diri pada salah satu beberapa cabang olahraga dan berkeinginan untuk memperbaiki kemampuannya agar dapat berkompetisi dengan orang yang lain yang mempunyai tujuan, keinginan, dan minat yang sama pula merupakan tujuan program. A. Olahraga pendidikan. B. Olahraga prestasi. C. Olahraga rekreasi. D. Olahraga kesehatan. Dan E. Pendidikan jasmani. Jadi jawabannya adalah olahraga prestasi. Soal berikutnya, menyediakan dan memberikan berbagai pengalaman gerak untuk membentuk fondasi gerak yang kokoh yang pada akhirnya diharapkan dapat mempengaruhi gaya hidupnya yang aktif dan sehat merupakan tujuan program. A. Pendidikan jasmani. B. Pendidikan olahraga. C. Olahraga pendidikan. D. Olahraga rekreasi. Dan E. Olahraga kesehatan. Jadi jawabannya adalah tujuan program pendidikan jasmani. A. Pendidikan jasmani merupakan usaha pendidikan dengan menggunakan jasmani sebagai A. Pusat proses kegiatannya. B. Alat perantaranya. C. Tujuan akhir kegiatan. D. Hasil akhir kegiatan. E. Materi proses pelaksanaannya. Jawabannya adalah B. Sebagai alat perantaranya. Pada pukulan pencak silat yang mana salah satu tangan memukul ke arah depan, sasaran yaitu dada si lawan dan tangan salah satunya lagi menutup ke arah poin, yaitu sasaran perut ke atas. Pukulan ini dinamakan A. Pukulan bandul. B. Lurus. C. Tegak. D. Tempuh. Dan E. Melingkar. Jawabannya adalah B. Pukulan lurus. Pada pencak silat, fungsi berbaring yaitu A. Menjatuhkan diri dan sikap pembelaan. B. Melawan dan sikap pembelaan. C. Menjatuhkan diri dan sikap menyerang. D. Melawan dan sikap menyerang. E. Menghindari lawan. Jawabannya adalah berfungsi sebagai menjatuhkan diri dan sikap pembelaan.
merupakan alasan olahraga renang baik untuk terapi pemulihan cedera kecuali gerakan dilakukan tanpa ketegangan atau rileks. A. Air memiliki sifat dingin yang dapat mengurangi nyeri. C. Bidang horizontal mengurangi benturan sendi. D. Tekanan air meringankan kerja. E. Semua jawaban salah. Jawabannya adalah E. Semua jawaban salah. Mengapa pada saat berenang mata harus terbuka? A. Agar cepat beradaptasi di dalam air. B. Agar bisa melihat kotoran di air. C. Agar arah renang dan keseimbangan terjaga. D. Agar bisa melihat ke depan. E. Agar tetap tersadar di dalam air. Jawabannya adalah C. Agar arah renang dan keseimbangan terjaga. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan saya berdoa pada teman-teman semuanya yang belajar di sini sampai akhir. Saya doakan dengan hati yang terdalam semoga teman-teman lolos CPNS dan tahun ini bisa bernip semua. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Salam olahraga jaya.